Hai, selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Desember hari ke-6. Hari ini tema dan topik dari 30 hari bersuara adalah perjumpaan. Kemarin tanggal 5 itu keinginan, sekarang perjumpaan. Oke, sekarang kita bahas tentang film yang berhubungan dengan perjumpaan. Dari list film yang pernah gue tonton, perjumpaan yang paling ngena di diri gue atau di hati gue dan filmnya gue suka banget adalah Hello Stranger. Ini adalah film Thailand dan bergenre romantic comedy. Film ini diperankan oleh Chantavit Danasevi dan Nuengtida Sopon. Dan film ini dirilis tahun 2010 dan gue baru nonton film ini sekitar tahun 2013. Sudah 7 tahun berlalu, menurut gue salah satu film perjumpaan paling keren adalah Hello Stranger. Oke, sekilas sinopsis tentang Hello Stranger. Hello Stranger ini menceritakan tentang dua orang Thailand yang gak sengaja ketemu di Korea. Jadi si cowok ini waktu itu abis diputusin, terus dia memutuskan untuk ngambil tur ke Korea 7-8 hari. Dan si perempuan ini mau menghadiri pernikahan dari teman online-nya, atau ibaratnya kayak sahabat pena zaman sekarang gitu ya. Jadi lo ketemu di forum tapi ternyata lo beda belahan dunia. Ibaratnya kayak diundang terus nanti dia dapat akomodasi dan si cewek ini juga niatnya sekalian pengen jalan-jalan. Terus si cowok dan si cewek ini sebenarnya udah satu pesawat dan di situ udah banyak ada kejadian yang nggak sengaja dan tentunya lucu gitu ya kan. Sampai akhirnya mereka berpisah di bandara, si cowok ikut tur, si cewek jalan-jalan backpackeran sendiri. Terus tanpa sengaja si cowok waktu itu mabok, terus dia ketiduran di depan hostel tempat si cewek ini menginap. Si cowok ini akhirnya ditolongin untuk istirahat di hostel sama si cewek Thailand ini. Terus si cowok bangun pagi-pagi, kaget gitu ya kan, dia ternyata gak bangun di hotel dan dia kepisah dengan rombongan tur yang dia ikuti gitu. Akhirnya terus singkat cerita akhirnya mereka ke hotel dan mereka cari tahu kapan turnya balik. Informasi yang dibutuhkan terkait kapan turnya balik ke Seoul gitu. Terus ternyata intinya sampai beberapa hari ke depan turnya itu bakalan muter ke kota lain dulu dan dia nggak bisa untuk balik ke Seoul dulu karena kan mengganggu schedule. Yaudah akhirnya si cewek ini ninggalin si cowok yang ketinggalan turnya ya kan. Terus si cowok ini akhirnya dengan keras kepala mengikuti si cewek kemanapun dia pergi, kayak ngebuntutin gitu. Sampai akhirnya si cewek kesel dan mulai tidak menerima kehadiran dia. Tapi akhirnya si cewek kesian ya kan, karena si cowok ini orang Thailand juga dan sendirian di negeri orang itu kan gak enak banget. Akhirnya ditolongin lah untuk mengisi waktu sampai turnya balik. Singkat cerita mereka menempuh beberapa petualangan baru sambil menunggu turnya kembali. Terus banyak kejadian-kejadian lucu yang dialamin sampai akhirnya rasa cinta muncul di antara mereka. Nah dari situlah petualangan dan cerita menariknya dimulai. Epicnya adalah mereka berdua ini nggak mau saling ngasih tahu nama asli mereka. Kalau nggak salah di pertengahan film baru kayak dikasih tahu si cowok ini mulai pakai nama samaran gitu, dia sebagai Dang dan si cewek ini juga pakai nama alias sebagai Mei gitu. Cuman nggak terlalu sering dibahas dan kita dibiasakan untuk menonton mereka tanpa nama gitu dan tetap ngalir, tetap bagus. Dan disitulah epicnya ketika dua orang asing bertemu dan terlibat sebuah petualangan ya kan, khususnya bukan di negeri sendiri gitu ya kan, tapi di luar negeri. Itu diceritakan alurnya dengan bagus, rapih, dan seru.
gue nonton ini sih excited karena lucu juga, dan ngelihat pemandangan-pemandangan di Korea tuh bagus-bagus banget waktu mereka syuting. Nah, salah satu kejadian lucu yang gue suka dari film ini adalah ketika di Nami Island. Jadi di Nami Island kan kayak ada patung perunggu pasangan Winter Sonata gitu. Gue lupa nama asli aktornya siapa. Awalnya mereka yang cuman mau foto-foto sekedarnya gitu, dan cuman si cewek doang yang excited. Si cowok ini kayak coba bikin apa ya, semacam kekonyolan gitu dengan si patung perunggunya yang akhirnya ngehibur si cewek. Nah, itu act yang dia lakuin itu tuh lucu banget. Terus di sini juga emosinya dicampur aduk ya. Selain tadi yang udah ada yang lucu-lucu, ada yang sedih-sedihnya juga, ada yang haru-harunya juga. Terus ada galau-galaunya juga, ada kesel-keselnya juga ketika lo nonton di adegan tengah ke akhir. Nah, makanya gue bilang ini tuh salah satu film favorit gue karena emang ngocok emosi banget. Ngaduk-ngaduk porak-porandain suasana hati lo dah ketika nonton Hello Stranger. Gue pikir awalnya lucu sama romantis gitu ya kan, ternyata wah anjir, ada galaunya juga, ada harunya juga. Terus banyak plot twist kecil gitu yang ngebikin film ini jadi menarik. Apalagi ya? Ya lu orang harus nonton sih kalau belum pernah nonton Hello Stranger. Ini salah satu film Thailand yang selalu gue rekomendasiin ke teman-teman gue. Dan kali ini gue rekomendasiin buat lo untuk ngisi di episode 6 30 hari bersuara. Yang ngomong-ngomong perjumpaan ya, gue pernah ke Thailand juga kan, dan gue berjumpa sama teman-teman baru di sana. Yang mana kondisinya ini kita cuman berdasarkan kesamaan minat. Dipertemukan juga dari salah satu forum terbesar Indonesia, yaitu Kaskus. Kebetulan kesamaan minat kita ini adalah nonton MotoGP, dan salah satu teman kita ngasih akomodasi nonton MotoGP di Thailand waktu itu. Nah, lucunya sekarang interaksi manusia kan udah hampir nggak terbatas ya. Lo bisa ketemu orang asing di online, lo bisa lanjut ke video call. Syukur-syukur kalau ternyata di belahan dunia lain ketika lo lagi di negaranya dia, lo bisa saling ketemu dan bisa langsung ngobrol-ngobrol bareng. Itu yang ngebekas di pikiran gue gitu. Nah, kejadian di Thailand nih agak lucu karena kita berjumpa dengan salah satu, apa ya nyebutnya, induk semang atau orang yang ngasih fasilitas penginapan waktu itu. Namanya Emi. Sebenarnya Emi ini nggak suka nonton MotoGP, tapi dia suka nonton konser. Jadi waktu lagi ada pagelaran MotoGP gitu, kalau nggak salah Blackpink lagi konser di situ, dan kondisinya konser Blackpink itu sekitar sore hari gitu, sore-sore senja gimana gitu. Nah, lucunya adalah si Emi ini kan suka mabok. Dia pas lagi nonton konser itu sambil mabok. Dan lu jangan bayangin konsernya sama kayak di Indonesia yang mana festival dan duduknya itu tertata. Ini tuh kayak di parkiran sirkuit gede, luas, kosong, tapi disiapin meja, bukan disiapin kursi-kursi biasa. Jadi di situ nanti ketika lo masuk, lo akan ditaruh di meja, terus lo disiapin minum-minuman atau makanan-makanan kecil untuk nikmatin konsernya. Nah, lo orang kalau mau ke deket panggung buat berdiri, buat nyanyi-nyanyi bareng di depan panggung tuh bisa juga. Nah, itu pengalaman baru gua. Dan ternyata Emi ini orangnya emang apa ya, super exciting. Dan gimana sih, lo kayak lo pernah nggak sih punya temen yang kayak setiap saat itu kayak kebanyakan gula, excited mulu hidupnya. Nah, itu adalah salah satu perjumpaan gue yang berkesan dengan temen gue di Thailand ini. Emi, apa kabar? Semoga kalau lo dengerin podcast ini, semoga lo mengerti bahasa Indonesia gue ya. Kalau kita nanti ada kesempatan ke Buriram, semoga kita ketemu lagi dan bisa have fun bareng lagi. Thank you.
Cukup sekian untuk episode kali ini. Gue Irsan56 pamit. Jangan lupa untuk dengerin episode podcast hashtag 30 hari bersuara lainnya dari teman-teman thepodcasters.id. Bisa langsung cari aja hashtag 30 hari bersuara di platform podcast andalan kalian. Follow gue di Instagram di @irsan56. DM ke gue kalau mau ngasih rekomendasi film yang menurut kalian perlu dibahas atau belum gue tonton. Tungguin terus episode selanjutnya dari hashtag 30 hari bersuara Movie Corner Indonesia. Follow juga @thepodcasters.id untuk update-update selanjutnya seputar challenge hashtag 30 hari bersuara. Sekali lagi gue Irsan56 pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao.